Perkenalkan, nama saya Veronica Octavia dengan NPM 2042001 dari kelas 1 BUMQ Universitas Internasional Batam. Normal di sini ada tugas agama Buddha untuk menceritakan sejarah mengenai Buddha Gautama kepada orang tua dan ingin menerima pendapat dari orang tua. Agama Buddha merupakan agama yang memiliki dasar ajaran yang berusia lebih dari 2000 tahun dan berasal dari India. Arti dari Buddha sendiri yaitu yang telah sadar, yang telah terjaga, atau yang telah cerah. Sementara asal kata Buddha dari kata Buddha yang artinya terjaga, menyadari dan memahami, dan juga menjadi akar dari kata-kata seperti Bodhi dan Buddha, Bodhati dan Budi. Di Indonesia juga terdapat beberapa bukti penyebaran agama Buddha, seperti Candi Peninggalan Buddha dan Candi Buddha di Indonesia. Sejarah Buddha Gautama. Keberadaan agama Buddha tidak dapat dijelaskan dari sosok Siddhartha Gautama sebagai penemu dan juga penyebar ajaran Buddha. Siddhartha Gautama menemukan dan mengajarkan agama Buddha setelah mencapai suatu pencerahan secara sempurna, atau disebut dengan penyadaran penuh. Tahun kelahirannya bervariasi dan tidak ada sumber yang pasti. Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama ini lahir sekitar abad ke-4 hingga ke-6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya adalah Raja Sudodana, seorang kepala suku dari suku Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa. Karena ia termasuk ke dalam bangsa kesatria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak meneruskan tahta sang ayah. Maka untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Pangeran Siddhartha hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang panahan, keahlian berpedang, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dari dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalanan di Kapilawastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana. Seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaan, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara agar menghilangkan penderitaan yang universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia, kehidupan pertapaan dan pencerahan. Selama 6 tahun berikutnya, Pangeran Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam prakteknya, belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Alarakalama dan Udaka Ramaputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak juga muncul, ia menggandakan usahanya dengan cara menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya,
Pangeran Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat, ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu, kemudian ia menerimanya. Kemudian ia menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Pangeran Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Maka sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Pangeran Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang, dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya. Ia menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauannya yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu, ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha. Tepat ketika waktu bulan purnama Siddhi, di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak, dari tubuhnya memancarkan 6 sinar Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna. Keenam sinar Buddha ini adalah warna biru nila yang artinya bakti, kuning atau pita yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, warna merah artinya kasih sayang dan belas kasih, putih yang berarti suci, jingga yang artinya semangat, dan campuran semua sinar tersebut yang dinamakan Prabhaswara. Sekian sejarah singkat dari Buddha Gautama. Bagaimana pendapat dari Mama? Kalau menurut Mama, Sang Gautama mengajarkan kita di mana kehidupan yang kita alami ini, kita mengalami ada lahir, tua, sakit, meninggal. Maka Sang Gautama mengatakan bahwa kita menjadi manusia haruslah mengingat di mana ada kejadian buruk maupun ada kejadian kebaikan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.